Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti video pembelajaran hari ini dengan baik. Kita ketemu lagi di kelas IPS kelas 9. Materi hari ini adalah kondisi alam negara-negara di dunia, bagian yang pertama. Tetap bersama saya, Ibu Lilia Israwati Saktiari SPD, Guru SMP Negeri 14 Semarang. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mendeskripsikan kondisi negara Jepang dengan teliti. 2. Mendeskripsikan kondisi negara Amerika Serikat dengan teliti. 3. Mendeskripsikan kondisi negara Inggris dengan teliti. 4. Mendeskripsikan kondisi negara Australia dengan teliti. 5. Mendeskripsikan kondisi negara Mesir dengan teliti. Anak-anak, saksikan video milik Melisa Amelia berikut ini. B. Kondisi alam negara-negara di dunia. Setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Nah, keadaan alam yang dimaksud di sini adalah baik itu bisa lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, lalu fauna. Baik, kita langsung saja. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, negara Jepang. Nah, apa yang kita ketahui tentang negara Jepang? Apakah bunga sakura? Apakah penduduk yang berkulit putih dan bermata sipit? Atau Hiroshima dan Nagasaki? Ya, itu adalah identitas dari negara Jepang. Nah, Jepang adalah negara kepulauan dengan jumlah pulaunya mencapai 6.852 pulau. Dalam bahasa Jepang, Jepang itu disebut dengan Nippon, yang artinya negeri matahari terbit. Nah, Jepang memiliki produk ekspor yang unggul yang terdiri dari alat transportasi, kendaraan bermotor, dan alat-alat elektronik. Lalu, bunga sakura adalah bunga khas Jepang. Dan Jepang merupakan salah satu negara dengan potensi gempa bumi yang tinggi. Lalu, Jepang identik dengan transportasinya yang canggih. Lalu selanjutnya yang terakhir, 70% wilayah Jepang adalah wilayah pegunungan. Nah, Gunung Fujiyama atau biasa disebut dengan Gunung Fuji adalah gunung tertinggi di Jepang dan merupakan gunung berapi yang masih aktif. Oke, baik. Kita akan melihat lokasi negara Jepang. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Lalu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Lalu di sebelah timur dengan Samudra Pasifik. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Baik. Kita langsung masuk yang B, iklim. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Lalu, C. Bentuk muka bumi.
Nah, Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Selain itu, ada pula dataran yang relatif kecil, luasnya di Hokkaido, dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Lalu, kita masuk D, geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Nah, daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji dengan ketinggian 3.776 meter. Lalu kita masuk E, flora dan fauna. Kita pasti mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak permukiman dan industri. Perkiraan tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri. Nah, ternyata perkiraan tersebut salah karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Dan ini adalah fauna yang ada di negara Jepang. Lalu selanjutnya, kondisi penduduk. Walaupun jumlah penduduk Jepang besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Nah, angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Sementara itu, usia harapan hidup penduduk Jepang adalah 83 tahun. Apa tandanya? Hal ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang itu sangat baik. Nah, sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Baik anak-anak, kita akan langsung saja ke negara Amerika Serikat. Nah, apa yang kita ketahui tentang negara Amerika Serikat? Ya, Amerika Serikat adalah negara superpower yang dikenal juga dengan negara Paman Sam. Ini adalah negara yang dikenal luas oleh penduduk dunia, bahkan Indonesia. Amerika Serikat memiliki 50 negara bagian dengan luas wilayah 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini bukan hanya menjadi tujuan wisata, tapi juga tempat menempuh pendidikan, bekerja, dan mengejar mimpi sebagai aktris maupun aktor di Hollywood. Ya, menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia, Amerika Serikat banyak fakta uniknya. Nah, salah satunya adalah patung Liberty yang kita kenal sebagai ikon kota New York, padahal berada di New Jersey. Oke, kita akan melihat yang pertama, A. Lokasi negara Amerika Serikat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko dan Kuba di sebelah selatan. Nah, Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari dataran utamanya, yaitu Alaska, yang terletak di barat laut Kanada. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu iklim. Nah, wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub yang ada di Alaska. Nah, secara umum Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Baik, selanjutnya adalah C. Bentuk muka bumi. Nah, tampak secara fisik, wilayah Amerika Serikat itu terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Nah, sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Nah, Sungai Mississippi ini adalah sungai yang terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri. Oke, baik anak-anak semuanya, kita lanjut bagian D, yaitu geologi. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Ya, ini adalah negara Amerika Serikat. Lalu selanjutnya, E.
flora dan fauna. Nah, di sini kita bisa lihat flora dan fauna dari negara Amerika Serikat. Di floranya, yang A ini adalah hutan berganti daun atau rontok atau deciduous forest. Lalu bagian B ini adalah padang rumput atau stepa. Lalu di bagian C ada redwood, yaitu hutan dengan pohon-pohon kayu yang sangat besar. Nah, di bagian fauna, beberapa fauna Amerika Serikat ada bison, ada antelope, lalu ada armadillo, lalu yang terakhir ada opossum. Oke, baik. Kita masuk saja yang F, itu tentang kondisi penduduk. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Penduduk aslinya adalah suku Indian, yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia. Nah, sebagaimana negara maju lainnya, sebagian besar penduduk Amerika bekerja di luar sektor pertanian atau yang mengandalkan sumber daya alam. Oke, kita masuk negara Inggris. Nah, Inggris adalah negara kerajaan paling makmur. Bahasanya menjadi bahasa internasional. Nah, nggak heran jika Inggris ini adalah negara yang paling dikagumi. Negaranya Harry Potter, ini mempunyai kejayaan tertinggi dibanding negara lainnya. Ya, Inggris memang dikenal sebagai bangsa yang besar. Oke, kita langsung saja masuk yang A, lokasi. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan Irlandia, dan Samudra Atlantik di sebelah timur dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan dengan Selat English Channel. B. Iklim. Karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Karena itu, hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Baik, C adalah bentuk muka bumi. Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Nah, perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Ya, batuan yang berusia lebih tua berada di barat dan utara, sedangkan yang lebih muda berada di timur dan selatan. Oke, D. Geologi. Nah, Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Energi panas di bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir dan kerikil untuk bangunan, logam, dan lempung. Lalu E, kondisi penduduk. Nah, angka pertumbuhan penduduk hanya 0,4% atau tergolong rendah. Sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yang mencapai angka 80% dari jumlah penduduknya. Nah, kota London merupakan ibu kota negara dihuni sekitar 12% penduduk Inggris. Sementara daerah bagian utara seperti Skotlandia, Wales, Irlandia Utara penduduknya itu jarang. Oke, ini adalah flora dan fauna negara Inggris. Ya, contoh fauna Inggris ada rusa, lalu ada Raja Wali Emas Skotlandia. Setelah kalian menyaksikan video tadi, maka saya sisipkan pertanyaan pertama. 1. Bagaimanakah cara Jepang agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterbatasan potensi alam yang dimiliki? 2. Amerika Serikat memiliki danau Great Lakes. Apa sajakah danau itu? Sebutkan. 3. Seandainya kalian bepergian ke Inggris, bulan apakah waktu yang paling tepat? Mengapa memilih bulan tersebut? Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar yang tekun karena masa depan kamu